Oke, kembali lagi pada kuliah perancangan struktur baja untuk sesi ke B atau sesi kedua minggu ke-10. Kita akan mendiskusikan topik lanjutan mengenai beban rencana, yaitu adalah beban gempa. Berikut adalah outline perkuliahan pada sesi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan dan yang kedua adalah analisis beban rencana untuk beban gempa. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah pendahuluan. Di SNI gempa, SNI 2012, gempa rencana itu akan ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampauinya besaran selama umur layan bangunan 50 tahun itu adalah sebesar 2%. Artinya, gedung yang sedang kita desain ini memiliki umur rencana 50 tahun. Nah, selama 50 tahun tadi, ada kemungkinan atau ada probabilitas di mana besarnya adalah 2%, yaitu pada kondisi di mana beban yang kita rencanakan ini akan terlampaui. Atau dengan kata lain, ada kemungkinan sebesar 2% di mana terjadi gempa dengan intensitas yang lebih besar dibanding beban rencana kita. Nah, atau dengan kata lain pula, bahwa gempa yang kita libatkan itu memiliki periode ulang sebesar 2500 tahun. Kemudian, gempa rencana merupakan gempa maksimum yang mempertimbangkan resiko tertarget atau MCER, yaitu Maximum Considered Earthquake Targeted Risk, dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan satu, gempa hazard, yaitu bahaya kerusakan. Yang kedua adalah MCER probabilistik, lalu MCER deterministik, yaitu adanya patahan atau fault. Yang keempat adalah koefisien resiko atau CR, atau collapse fragility atau vulnerability, yaitu probabilitas keruntuhan struktur dengan resiko gempa sama dengan 1% untuk umur layan bangunan 50 tahun. Maaf, ini harusnya 2% ya. Lalu langkah kedua atau poin kedua, yaitu adalah analisis beban gempa, di mana langkah-langkah analisis beban gempa akan saya sampaikan pada beberapa tahap berikut ini. Tahap pertama itu adalah kita akan menentukan kategori resiko. Poin 1 sampai poin ke-9 nanti kalau tidak salah. Ini merupakan analisis beban gempa dengan metode menyusun kurva respon spektra. Lalu langkah yang selebihnya itu adalah kita akan menyusun atau menghitung gaya geser dasar ELF atau Equivalent Lateral Forces, di mana nanti kita akan bandingkan ya Bezier akibat respon spektra terhadap Bezier akibat ELF tadi. Lalu yang berikutnya adalah ada beberapa parameter-parameter yang akan dicek atau diperhitungkan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama dulu, adalah mengenai respon spektra. Sebenarnya materi ini sudah Anda peroleh ketika belajar rekayasa gempa, namun saya akan ulas kembali. Untuk menyusun kurva respon spektra, langkah pertama adalah menentukan kategori resiko. Lalu yang kedua adalah menentukan faktor keutamaan atau IE. Yang ketiga adalah menentukan kelas situs atau site class. Yang keempat adalah menentukan parameter SS dan S1. Lalu yang kelima adalah menentukan koefisien situs FA dan FV. Yang keenam, menentukan parameter percepatan spectral response, yaitu SMS dan SM1. Lalu yang ketujuh adalah parameter percepatan spectral respon rencana, yaitu SDS dan SD1. Langkah 8 adalah menentukan KDS atau kategori desain seismik. Dan langkah ke-9 kita akan menyusun kurva respon spektra desain. Sampai pada tahap ke-9 ini kita telah memperoleh kurva respon spektra desain. Lalu kita lanjutkan langkah ke-10 dan seterusnya untuk menentukan gaya geser dasar akibat metode static equivalent atau equivalent lateral forces. Nah, langkah 10 kita akan memilih sistem struktur yang digunakan. Ini tergantung pada KDS yang digunakan ya. Lalu langkah ke-11 kita akan menetapkan scale factor atau faktor skala untuk respon spektra desain. Lalu langkah ke-12 kita akan menentukan periode fundamental pendekatan atau TA. Kemudian kita akan menentukan batas atas periode struktur atau CU dikalikan TA.
Lalu langkah ke-14 adalah periode struktur hasil pemodelan numerik atau TC. Lalu langkah 15 adalah menentukan periode struktur T yang digunakan. Kemudian langkah ke-16 adalah menentukan koefisien respon seismik atau CS. Kemudian langkah ke-17 adalah kita akan mendapatkan atau kita akan bisa lanjutkan dengan menghitung gaya geser dasar atau P shear akibat ELF. Yang mana V ELF nilainya adalah CS, koefisien respon seismik kita kalikan dengan WT atau berat seismik dari struktur yang sedang kita desain. Lalu langkah 18 mendistribusikan P shear tadi ke setiap lantai. Lalu langkah ke-19 adalah menentukan faktor redundansi. Langkah ke-20 adalah untuk mengecek pengaruh beban ortogonal. Langkah 21 adalah menentukan kombinasi beban rencana. Kemudian langkah 22, pengecekan ketidakberaturan struktur, baik horizontal maupun vertikal. Kemudian langkah 23 adalah menentukan jenis diafragma. Langkah ke-24 adalah menentukan prosedur analisis beban gempa yang boleh digunakan. Apakah kita boleh menggunakan respon spektra, atau kita boleh menggunakan ELF, atau boleh keduanya, atau kita diminta menggunakan time history. Lalu langkah ke-25 adalah mengecek parameter respon struktur yang mana ini akan kita diskusikan pada minggu depan. Baik, kita masuk ke poin pembahasan yang lebih rinci, yaitu adalah langkah nomor 1, yaitu kategori resiko. Nah, peraturan atau standar desain yang terkait nanti Anda bisa buka di SNI 2012 pasal 1 ya. Sebagai pengingat, tadi sudah saya sampaikan, di sini saya menggunakan SNI 2012 pada paparan ini, belum saya update ke SNI 2019. Silahkan nanti Anda sesuaikan dengan pasal yang terkait di SNI 2019. Nah, pada studi kasus di slide sesi A atau sesi pertama tadi disebutkan bahwa bangunan yang didesain itu adalah apartemen, sehingga menurut tabel 1 apartemen ini memiliki kategori resiko 2. Lalu setelah kita mengetahui kategori resiko, kita bisa menetapkan faktor keutamaan, di mana faktor keutamaan akan ditentukan berdasarkan pada tabel 2 SNI 2012 yang ditentukan berdasarkan kategori resikonya. Untuk kategori resiko 2, maka faktor keutamaan atau IE itu nilainya adalah 1,0. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan kelas situs atau site class, di mana pada tabel 3 Anda bisa acu di sini cara menentukan kelas situs. Umumnya kelas situs akan ditentukan oleh nilai NSPT. Pada studi kasus ini nilai N-nya kebetulan berada di antara 15 dan 50 sehingga masuk dalam kategori tanah sedang atau SD. Kemudian langkah keempat adalah menentukan parameter SS dan S1, di mana parameter ini bisa Anda buka pada peta gempa di gambar 9 dan 10. Ini gambar 9 untuk SS dan ini adalah gambar 10 untuk S1. Atau Anda bisa buka juga kalau untuk peta gempa yang lama ya, ini di buskim.pu.go.id. Ini adalah untuk peta gempa tahun 2011. Untuk peta gempa yang terbaru yang diacu oleh SNI 2019, Anda bisa mencari sendiri pada website punya Kementerian PUPR. Silakan nanti update sendiri linknya untuk mendapatkan nilai SS dan S1. Nah, dengan memanfaatkan web tersebut, Anda bisa memilih kota di mana bangunan Anda sedang didesain, atau juga lebih spesifik lagi, Anda bisa memasukkan koordinat lintang dan bujur sesuai dengan lokasi proyek tersebut akan dikerjakan atau bangunan tersebut akan dibangun, dan Anda bisa mendapatkan nilai SS dan S1. Nah, untuk site proyek di Solo ini SS-nya adalah 0,752G dan S1-nya adalah 0,8
315G. Lalu setelah itu Anda bisa menentukan FA dan FV, di mana ini akan diacu dari tabel 4 dan 5 pasal 62 SNI 2012. Nilai FA akan ditentukan berdasarkan site class dan SS, lihat di tabel 4, dan FV berdasarkan S1 dan site class di tabel 5. Sebagai contoh ini untuk FA, kelas situsnya adalah SD ya, kelas situsnya SD, maka SS-nya dari langkah sebelumnya adalah 0,752, dia berada di antara 0,75 dan 1,0. Untuk itu kita bisa dapatkan nilai FA adalah interpolasi antara 1,2 dan 1,1. Kita peroleh 1,199. Begitu juga langkah tersebut akan dikerjakan untuk menentukan nilai FV di tabel 5 dengan cara yang sama, diinterpolasi 1,8 dan 1,6. Kita peroleh FV-nya adalah 1,77. Oke, kita lanjutkan ke langkah ke-6, yaitu menentukan SMS dan SM1, di mana nilai tersebut merupakan bagian dari parameter percepatan spektral respon. Anda bisa mengacu pada persamaan 5 dan 6 di pasal 6.2 SNI 2012, di mana SMS merupakan perkalian antara FA dan SS, dan SM1 merupakan perkalian antara FV dan S1. Sehingga berturut-turut akan diperoleh SMS dan SM1 sebesar 0,902 dan 0,558G. Setelah itu, langkah ke-7 kita akan menentukan SDS dan SD1 atau parameter percepatan spektral respon rencana. Nah, dari sini Anda bisa mengacu pada persamaan 7 dan persamaan 8 di pasal 63 SNI 2012, yaitu persamaan tersebut berisi atau disajikan sebagai berikut, yaitu SDS adalah 2/3 dari SMS dan SD1 adalah 2/3 dari SM1. Sehingga kita peroleh SDS dan SD1 berturut-turut 0,601 dan 0,372. Setelah itu langkah ke-8 yaitu menentukan kategori desain seismik atau KDS. Anda bisa mengacu pada tabel 6 dan 7 pasal 6.5. Ini adalah tabel 6 dan tabel 7, di mana nilai KDS akan ditentukan berdasarkan SDS dan kategori resiko, dan juga SD1 dan kategori resiko. Kita lihat pada tabel terkait. Di tabel ke-6 untuk kategori resiko 2 dengan SDS lebih besar dari 0,5, maka kategori desain seismiknya adalah D. Lalu di tabel 7 untuk kategori resiko 2 dan SD1 lebih besar dari 0,2, nilainya adalah D. Nah, dari situ kita akan memperoleh KDS-nya keduanya adalah D, sehingga nilai yang terburuk di antara keduanya adalah sama, yaitu adalah KDS-D. Nah, untuk contoh lain, misal kita peroleh KDS-nya adalah C dan D, maka kita ambil yang terburuk, yaitu adalah KDS-D, dan seterusnya. Lalu langkah ke-9 adalah menentukan spektrum respon desain, di mana pada intinya Anda akan menyusun kurva respon spektra dengan mengacu pada pasal 6.4, khususnya yang disajikan pada gambar 1. Nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Cara menyusunnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, untuk periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respon percepatan desain atau SA harus diambil sesuai dengan persamaan 9 sebagai berikut ini. Kemudian untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, atau yang berada di antara TO, T0 dan TS, maka SA-nya bisa diambil sama dengan SDS. Kemudian untuk periode yang lebih besar dari TS, maka SA bisa diambil menurut persamaan nomor 10. Untuk informasi tambahan apa itu T0 dan TS, T0 adalah 0,2 SD1 per SDS, dan TS sendiri adalah SD1 per SDS.
Kalau dirangkum tadi langkah tersebut akan ditunjukkan sebagai berikut ini. Sebagai contoh ya, untuk atau pertama dulu. Pertama, kita akan menentukan dulu besar T0 dan TS. Sehingga kita peroleh T0 di sini, TS di sini. Setelah itu, kita akan menginputkan nilai T secara incremental dari 0 sampai dengan sekitar 4 atau 6 detik. Kalau demikian, kita bisa menambahkan increment sebesar 0,2 detik misalkan. Dari 0, kemudian 0,2, 0,4, dan seterusnya. Masing-masing T tadi akan kita lihat. Kalau nilai T-nya itu kurang dari T0, maka nanti kita akan hasilkan kurva yang saya beri warna kuning ini, di mana area tersebut akan mengacu pada persamaan nomor 3 sebagai berikut ini. Lalu untuk nilai T yang berada di antara T0 dan TS, yaitu adalah garis yang berwarna biru ini, nanti Anda akan mengacu pada persamaan nomor 4. Dan sisanya untuk nilai lebih besar dari TS nanti akan dihasilkan kurva semacam ini, yang mana nilai SA-nya akan mengacu pada persamaan nomor 5. Kurang lebih seperti itu di dalam menyusun kurva respon spektra. Nah, untuk studi kasus tersebut, berikut adalah kurva respon spektranya dengan PGA atau peak ground acceleration sekitar 0,6 sekian G, dan detail lengkapnya disajikan pada tabel berikut ini. Oke, sampai di sini kita telah menyelesaikan step yang pertama, yaitu menentukan kurva respon spektra desain. Langkah berikutnya yaitu adalah langkah 10 dan seterusnya, ini akan digunakan untuk menentukan beban gempa rencana sesuai dengan metode statik ekivalen. Oke, kita mulai dari langkah 10, yaitu pemilihan sistem struktur. Pada intinya, pemilihan sistem struktur ini akan ditentukan oleh tingkat risiko kegempaan. Tingkat risiko kegempaan dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi, di mana tingkat risiko kegempaan rendah ini akan dilingkupi oleh KDS A dan B, sedangkan yang menengah ini adalah oleh KDS C, dan yang tinggi ini adalah oleh KDS D, E, dan F. Nah, pada studi kasus ini KDS-nya adalah D, maka sistem struktur yang boleh kita gunakan adalah SRPM-K atau khusus, dan SDS-K atau K-nya adalah khusus, di mana SRPM ini adalah sistem rangka pemikul momen dan SDS adalah sistem dinding struktural atau shear wall. Nah, untuk struktur baja nanti bisa Anda sesuaikan sendiri. SRPM-K atau SDS-nya ini menjadi bracing ya, penahan lateralnya. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan tadi merupakan rangkuman dari tabel S21 berikut ini. Nah, pemilihan sistem strukturnya kita cek kembali, tadi sudah disampaikan di depan bahwa arah X merupakan dual system dan arah Y merupakan SRPM-K. Kita akan mengecek berdasarkan tabel 9 apakah ada pembatasan terhadap sistem struktur tersebut. Di tabel 9 Anda bisa lihat di sini nanti pada arah X nilai-nilai yang bisa diambil ada sebagai berikut, dan ini adalah nilai KDS A, B, C, dan seterusnya. Kalau TB artinya tidak dibatasi ketinggiannya, kalau TI tidak diizinkan, kalau ada angka itu merupakan ketinggian maksimum yang boleh dicapai oleh sistem struktur tersebut. Kebetulan pada arah X dan Y untuk studi kasus ini HN maksimumnya tidak dibatasi, artinya ketinggian maksimum 43 meter dari sistem struktur tersebut boleh digunakan
Dan kita boleh menggunakan sistem struktur SRPMK untuk arah Y dan dual system untuk arah X. Berikutnya kita akan mengambil nilai R, CD, dan omega 0 untuk masing-masing arah sesuai dengan sistem struktur yang digunakan. Untuk arah X, R-nya adalah 7, CD-nya adalah 5,5, omega 0-nya adalah 2,5, dan ketinggian strukturnya tidak dibatasi. Nah, ini adalah untuk arah Y, R-nya adalah 8, CD-nya adalah 5,5, dan omega 0-nya adalah 3. Dan juga untuk KDSD, ketinggian strukturnya tidak dibatasi. Lalu langkah ke-11 adalah menentukan scale factor atau faktor skala yang nilainya untuk software di etaps G dikalikan E dibagi dengan R dikali 10 pangkat 3. Untuk sub 2000 Anda tidak perlu kalikan dengan 10 pangkat 3. Oke, dari sini arah X diperoleh 1401 sekian dan untuk arah Y adalah 1226, sekian. Kemudian langkah ke-12 adalah menentukan periode fundamental pendekatan atau TA. Anda bisa mengacu pada tabel 15 di sini, di mana nilai TA bisa dihitung dengan CT dikalikan HN dipangkatkan X. Kita peroleh TA-nya adalah 0,819 detik untuk arah X dan untuk arah Y adalah 1,376 detik. Di mana nilai CT dan X diambil dari tabel 15. Kemudian langkah ke-13 adalah menentukan batas atas periode struktur atau CU dikalikan TA, di mana CU untuk arah X adalah 1,4, kita bisa kalikan saja, dan arah Y juga sama 1,4, yang mana nilai CU diambil dari tabel 14 berikut ini. Lalu kita akan lihat TC, ini adalah periode natural struktur berdasarkan hasil pemodelan struktur ya. Untuk arah X, ini TC-nya adalah 1,697 detik, dan untuk arah Y adalah 1,860 detik. Dari situ kita akan ambil periode struktur yang akan kita gunakan untuk mewakili desain struktur kita. Nah, ketentuannya adalah kita akan membandingkan TC dengan TA serta CU dikalikan TA. Berikut adalah perhitungan untuk arah X. Kita peroleh T-nya adalah 1,147 dan untuk arah Y adalah 1,86. Ketentuan itu diambil sebagai berikut. Kalau T hasil computerized atau hasil pemodelan struktur dengan software lebih besar dari CUTA, maka T yang kita ambil adalah sebesar CUTA. Kalau T-nya kurang dari TA, kita ambil TA. Tapi kalau di antara TA dan CUTA, maka T yang diambil adalah T hasil pemodelan numerik. Langkah ke-16 adalah menentukan koefisien respons seismik. Anda bisa ikuti saja langkah-langkah berikut ini. Ini adalah untuk arah X. Dari sini kita akan peroleh 0,046. Nanti silakan Anda baca secara mandiri. Lalu arah Y 0,025. Kemudian langkah ke-17 adalah menghitung gaya geser dasar atau phase shear akibat ELF, di mana V adalah CS dikalikan W. Untuk arah X, ini W-nya adalah terdiri dari satu dead load atau self weight ditambah satu additional dead load tambah 0,25 live load. Sehingga phase shear-nya adalah 3666, sekian kilonewton. Lalu ini adalah untuk arah Y, W-nya sama, CS-nya yang berbeda, sehingga V-nya bisa diambil 1978, sekian kilonewton. Oke, sampai langkah ke-17 ini kita telah menentukan phase shear atau gaya geser dasar akibat ELF. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendistribusikan gaya geser tersebut ke setiap lantai. Pada studi kasus tadi terdiri dari 12 lantai. Kita akan ambil nilai K berdasarkan pasal 8.3, ketemulah 1,324. Untuk arah X perhitungannya sebagai berikut. Untuk arah Y dengan cara yang sama, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai K-nya berbeda, di mana nilai K ini akan ditentukan oleh periode dari struktur yang kita gunakan. Kalau dia kurang dari 0,5, maka T-nya bisa diambil 1. Kalau lebih dari 2,5, K-nya bisa diambil 2. Kalau di antara 0,5 dan 2,5, maka merupakan perhitungan
K sama dengan 0,5T plus 0,75. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita tabelkan lantainya ada 1 sampai 12, lalu ketinggian setiap lantai, lalu berat setiap lantai. Kemudian kalau kita jumlah tentu saja nilainya akan sama dengan W saat kita menentukan gaya geser dasar tadi. Lalu W dikalikan H pangkat K, Anda hitung, lalu sigmakan di bawah. Kemudian CV, nilai CV ini merupakan W dikalikan H pangkat K pada lantai yang diacu dibagi dengan sigmanya. Jadi CV ini adalah W dikalikan H pangkat K untuk lantai 12 dibagi dengan sigmanya. Ketemu sekian, lalu gaya geser per lantai adalah CVX dikalikan dengan V. CV dikalikan dengan basirnya untuk arah Y tadi atau arah X tadi. Ketemulah gaya yang bekerja untuk setiap lantai. Oke, lalu langkah ke-19 adalah menentukan faktor redundansi atau rho. Anda bisa acu pada pasal 734. Pada studi kasus ini untuk ADSD, maka redundansinya atau rho-nya adalah 1,3. Lalu ini nanti Anda baca sendiri detail untuk faktor redundansi. Lalu langkah ke-20 adalah pengaruh beban ortogonal, yang mana untuk KDS CDEF maka kita harus menginput beban gempa sebagai berikut. Contoh ini arah X 100% harus diikuti 30%-nya pada arah X tersebut. Dan juga arah Y 100% harus diikuti oleh beban ortogonal sebesar 30%-nya. Nah, itu nanti bisa kita akomodir pada kombinasi beban. Contoh ini untuk gempa X 1,3 diikuti 0,3 dari 1,3 yaitu 0,39 arah Y-nya. Ini adalah kombinasi beban ultimate yang mana ini nanti akan digunakan untuk mendesain elemen, misal kolom, balok, ataupun plat lantai. Lalu ini adalah kombinasi beban layan yang akan digunakan untuk mendesain fondasi. Detailnya bisa Anda baca secara mandiri. Ini pasal 422, 423. Nah, sebagai informasi tambahan, pada SNI Gempa 2012 telah melibatkan pengaruh gempa vertikal dan horizontal, di mana pengaruh gempa horizontalnya akan dilibatkan pula faktor redundansi rho tadi, dan pengaruh gempa vertikalnya akan ditambahkan dari 0,2 dikalikan dengan SDS. Lalu langkah ke-22 adalah ketidakberaturan struktur. Ada dua macam ketidakberaturan struktur horizontal, 732, pasal 732. Nanti Anda silahkan baca sendiri, di sini cukup banyak dan telah saya sajikan contoh perhitungannya. Begitu juga untuk ketidakberaturan vertikal juga telah saya sajikan contoh perhitungannya. Nanti silahkan dibaca secara mandiri. Lalu langkah ke-23 adalah menentukan jenis diafragma. Ini terkait dengan pasal 7.3, di mana untuk struktur yang memiliki ketidakberaturan horizontal maupun vertikal, maka harus direncanakan plat lantainya sebagai diafragma semi rigid atau semi kaku. Anda bisa lihat pada pasal 7.3.1. Kemudian step berikutnya yaitu poin 24, yaitu adalah menentukan prosedur analisis beban gempa yang boleh digunakan. Di sini nanti silahkan baca sendiri lebih detail. Pada intinya studi kasus tadi masuk pada kategori semua struktur lainnya, sehingga kita boleh menggunakan analisis respons spektra dan tidak diizinkan menggunakan equivalent lateral forces. Lalu langkah ke-25 ini adalah pengecekan respons struktur. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan minggu depan, yang intinya adalah berisi pengecekan untuk modal participation mass ratio, kemudian pengecekan Bézier akibat respons spektra harus setidaknya 85% dari Bézier akibat static equivalent atau ELF, lalu pengecekan story drift, pengecekan P delta, pengecekan eksentrisitas dan torsi. Ini semua akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan minggu depan. Oke, kira-kira demikian perkuliahan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.